Menjadi seorang pelayan publik berarti menjadikan nilai-nilai dasar berakhlak sebagai kompas utama dalam bekerja. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana wujud nyata nilai-nilai ini jika diterapkan pada level pengambilan keputusan tertinggi di negara kita? Mari kita membedah rekam jejak kepemimpinan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bapak Purbaya Yudisadewa. Beliau membuktikan bahwa mengelola uang negara tidak melulu soal deretan angka dan kurva ekonomi yang rumit. Di balik ketegasannya menjaga stabilitas fiskal nasional, terdapat sosok pemimpin yang egaliter, sangat kompeten dan menaruh kepedulian tinggi pada kesejahteraan masyarakat luas. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana ketujuh nilai berakhlak, bernapas, dan hidup dalam setiap kebijakan serta keseharian beliau. Mendesain APBN 2026 agar berfokus pada stabilitas fiskal dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan. Beliau secara konsisten menyuarakan bahwa ekonomi harus didorong tumbuh di atas 6,7% hingga 7% agar negara mampu menyerap tenaga kerja baru usia produktif secara maksimal. Mengesampingkan zona nyaman stagnasi, Purbaya secara proaktif merancang strategi untuk menembus pertumbuhan ekonomi nasional di atas 6%. Hal ini dicapai melalui akselerasi dua mesin pertumbuhan sekaligus, yaitu sektor swasta dan dilengkapi stimulus pemerintah. Ke depan, pemerintah akan memastikan kedua mesin tersebut berjalan bersamaan melalui peningkatan likuiditas, perbaikan iklim investasi, serta optimalisasi belanja negara. Lebih dari itu, responsivitas birokrasi dibuktikan melalui intervensi langsung seperti tambahan transfer ke daerah atau TKD bagi wilayah terdampak bencana sebesar 10,65 triliun rupiah. Ini adalah wujud nyata instrumen negara yang hadir untuk melayani esensi kebutuhan publik. Menteri Purbaya mendemonstrasikan integritas absolut saat secara terbuka mengakui dan menindak tegas patologi birokrasi seperti temuan safe house korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau DJBC. Beliau mendukung penuh operasi tangkap tangan atau OTT oleh KPK dan menyebutnya sebagai shock terapi yang sangat diperlukan. Selain itu, di awal masa jabatannya, pernyataan Perdana Purbaya sempat menuai kritik karena menggunakan kata ganti "saya" yang dinilai terlalu individualistis dan kurang merepresentasikan kerja tim pemerintahan. Tidak menghindar, sehari kemudian ia tampil ke publik dan meminta maaf secara terbuka atas gaya bicaranya sebagai menteri kagetan dan berjanji memperbaiki komunikasi lembaganya. Beliau tidak berlindung di balik otoritas, melainkan menjadikan transparansi termasuk untuk meminta maaf secara pribadi atas miskomunikasi publik di awal masa jabatannya sebagai fondasi akuntabilitas kelembagaan. Berbekal kapabilitas akademik tingkat tinggi dan pengalaman empiris, Menteri Purbaya merumuskan kebijakan counter-cyclical yang akurat. Kepakarannya tervalidasi saat beliau membedah stagnasi dan menginjeksi likuiditas terstruktur, membalik arah pelemahan ekonomi nasional. Ekonomi Indonesia pada kuartal keempat tahun 2025 mencatatkan pertumbuhan 5,39% secara tahunan atau year on year. Laju pertumbuhan ini jauh lebih cepat dari kuartal ketiga tahun 2025 yang sebesar 5,04% dan jauh lebih kencang dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya atau kuartal 4 tahun 2024 sebesar 5,02%. Dalam kesehariannya, Pak Purbaya tidak segan menanggalkan privilege struktural mulai dari menggunakan transportasi umum seperti bajai hingga menyempatkan diri makan di pedagang kaki lima. Gestur ini bukanlah sebuah pencitraan, melainkan manifestasi murni dari sikap menghargai setiap individu dari berbagai entitas dan kelas sosial, tanpa sedikit pun tendensi eksklusivitas. Menghargai setiap orang dari berbagai kalangan dan mampu membangun lingkungan serta komunikasi publik yang kondusif dan merangkul sesama. Loyalitas dalam kepemimpinan berarti setia kepada negara, konstitusi, dan rakyat Indonesia. Seorang Menteri Keuangan memegang amanah besar dalam mengelola uang negara yang berasal dari pajak dan sumber daya bangsa. Ketika menyampaikan komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal, beliau menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Ini menunjukkan loyalitas terhadap amanah rakyat, memastikan setiap rupiah digunakan untuk pembangunan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Loyalitas juga terlihat ketika
Seorang pemimpin tetap teguh pada prinsip integritas meskipun menghadapi tekanan politik atau ekonomi serta berani menjaga kepercayaan publik. Beliau berani mempertaruhkan posisi demi target pembangunan negara. Beliau secara terbuka menyatakan siap dipecat dari posisinya sebagai menteri jika gagal merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di angka 6% pada tahun 2026. Target yang dipatok lebih agresif dari asumsi APBN awal. Ini menunjukkan dedikasi dan pengorbanan Pak Purbaya. Beliau menempatkan keberhasilan agenda negara jauh di atas keamanan karir dan kepentingan pribadinya. Dunia ekonomi sangat dinamis. Tantangan seperti inflasi global, pelemahan ekonomi dunia, atau ketidakpastian pasar menurut respon yang cepat dan tepat. Dalam situasi tekanan ekonomi global, kebijakan fiskal dapat disesuaikan, misalnya dengan melakukan realokasi anggaran atau memperkuat stimulus sektor tertentu agar pertumbuhan tetap terjaga. Kemampuan membaca situasi dan menyesuaikan kebijakan menunjukkan sikap adaptif. Adaptif bukan hanya merubah tanpa arah, tetapi mampu menyesuaikan strategi tanpa meninggalkan prinsip kehati-hatian fiskal. Adaptif sendiri juga berarti sigap menghadapi tantangan tanpa kehilangan arah tujuan. Menghadapi perlambatan ekonomi global, Kementerian Keuangan di bawah arahannya menolak untuk bersikap statis. Inovasi institusional diwujudkan melalui pembentukan Task Force Debottlenecking untuk mengakselerasi iklim investasi, serta perombakan regulasi perpajakan yang responsif terhadap modus penghindaran pajak lintas negara. Agilitas ini menegaskan kapasitas birokrasi yang terus beradaptasi, mengantisipasi disrupsi, dan menciptakan ruang pertumbuhan baru. Pak Purbaya terus berinovasi dan antusias mengubah sistem birokrasi tradisional menjadi lebih lincah menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan dunia usaha modern. Menteri Purbaya bahkan meraih penghargaan bergengsi Game Changer of the Year atas kontribusinya dalam menghadirkan terobosan kebijakan fiskal di tengah dinamika ekonomi global. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan Purbaya dalam menjaga stabilitas keuangan negara, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tekanan ekonomi global dan tantangan domestik, ia dinilai mampu menghadirkan kebijakan yang responsif, terukur, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Sejumlah pengamat ekonomi menilai di bawah kepemimpinannya, kebijakan fiskal Indonesia menjadi lebih adaptif terhadap perubahan global serta mampu memperkuat kepercayaan investor dan masyarakat. Penghargaan Game Changer of the Year ini diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah dalam melakukan reformasi dan inovasi kebijakan demi kesejahteraan bangsa. Melalui Dr. Purbaya Yudi Sadewa, kita menyaksikan bahwa nilai berakhlak bukanlah sekadar pedoman normatif, melainkan instrumen esensial dalam seni memimpin dan mengelola negara. Sebuah pembuktian bahwa birokrasi yang berkarakter adalah fondasi utama menuju Indonesia yang maju dan berkeadilan.